Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman dan kapanpun teman-teman mendengarkan ini. Kembali lagi di podcast saya, Junar, dan di sini kita udah kedatangan tamu. Nggak tahu sih sebutnya apa ya. Ayo, lawa lu. Pinter kagak ya. Kayaknya Ayo, pinteran siapa? gua. Masih bingung siapa gua datang ke sini. Jadi hari ini kita ada kedatangan tamu. Sebenarnya nggak kedatangan, tapi gua paksa dia buat datang. Iya, diundang. Ngomong Iya, gitu diundang. Diundang. Iya. Namanya Mayor. Silakan memperkenalkan diri, Mayor. Lebih detailnya seperti apa? Ya, perkenalkan nama gua Theophilus Meyer, usia 29 tahun. Suka makan ayam geprek. Ya, sekarang kesibukan gua kerja ngantor di perusahaan salah satu perusahaan Malaysia di bidang outsourcing, dan gue juga punya bisnis yang di bisnis les Mandarin ya, simpelnya bilang les Mandarin, dan juga untuk student agency kalau misalkan ada yang mau kuliah S1, S2, S3 ke China tapi jalur beasiswa. Kurang lebih seperti itu sekarang. Oh, oke. Ayam gepreknya di mana? Ayam banyak lah pokoknya. Pokoknya asal digeprek gue suka. Asal digeprek suka ya. Iya. Oke, ya. Jadi keren banget ya. Mayor ini jadi lu masih kerja full time juga. Iya, kerja full time. Sebelumnya kan fokus ke bisnis aja kan sebenarnya. Terus sekarang tiba-tiba mau apply lagi. Ini Anda kenapa kok kayaknya abnormal? Ya biasa kan orang kan justru dari kerja full time terus habis itu malah dia mau bisnis ya. Sedangkan kalau gue kenapa gue decide akhirnya untuk full time lagi, karena gue ngerasa secara skill gue sendiri ya, gue ngerasa kayaknya kan gue masih muda, jadi gue pengen belajar dengan yang lebih tua lagi gitu kan. Kalau misalnya gue kerja kan kebetulan kan gue emang di bidang sales juga ya, jadi ketemu banyak orang berbagai macam industri, dan juga kan pasti umurnya kan banyak yang sudah lebih tua ya dibandingkan gue itu. Jadi gue ngerasa gue bisa selain nambah koneksi, gue juga belajar skill dari mereka secara manajerial dan juga cara komunikasi yang baik tuh gimana, seperti itu sih. Yang akhirnya nanti gue praktekkan juga ke bisnis gue sendiri gitu. Karena kan gue di bisnis kan ada tim sendiri ya. Dan ya itu tadi gue bilang, gue ngerasa ya gue masih muda dan pengalaman dan waktu tuh nggak bisa bohong gitu. Iya benar. Gitu. Tapi kayaknya ngomongnya beda deh pas kita ketemu. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Briefingnya nggak gitu tadi ya? Iya. Kan biar keren, soalnya direkam ini kan. Iya, kemarin kan nggak direkam. Iya. Gitu. Soalnya waktu itu pas kita ketemu itu, pas kita WFC itu, lu bilangnya kan karena memang ada opportunity yang baik kan. Iya. Nah ini sekarang ngomongnya beda lagi. Karena direkam dan ada Mas Mustafa di sini. Jadi gitu. Iya. Tapi maksudnya memang nggak bisa bohong lah ya, jam terbang itu kan. Jam terbang emang nggak bisa bohong. Makanya lu memutuskan untuk double job juga gitu ya. Memang sih zamannya anak muda kan double job ya. Gue heran kenapa orang pada demen double job ya. Sana sih bilangnya bukan double job ya, bilangnya multitasking. Multitasking. Atau pakai hustle. Iya, pakai hustle. Tapi menurut gue mau nggak mau, karena kan Iya. bukannya apa ya, sekarang kita ngeliat ya inflasi makin tinggi ya kan, terus kayak mau beli rumah dan lain-lain susah gitu kan. Makanya menurut gue kayak mumpung masih muda, masih punya tenaga gitu kan, kalaupun sakit tinggal makan Indomie 2 pakai telur habis itu tidur sembuh. Ya udah kan, dibanding lu kayak udah ntar sekarang ngejar happy, tapi ntar begitu udah harusnya usaha di usia yang lu lebih settle tapi malah baru capek, ngapain? Iya, bener, gitu. Mumpung kaki masih kuat, tangan masih kuat, iyalah, badan masih kuat. Iya, dengkul juga belum kopong kan lu. Belum kopong. Iya. Ya intinya butuh duit lah ya. Iya, dua kata lucu itu. Iya, butuh duit. Iya. Oke, kan tadi lu juga sempat memperkenalkan diri kalau lu buka student agency buat les Mandarin dan juga buat teman-teman yang mau kuliah ke China gitu kan. Berarti lu sendiri kuliah di China? Iya, gue sempat kuliah China, nggak lama karena kepotong COVID ya. Jadi waktu itu kan gue selesai. Tapi lulus kan? Lulus. Untungnya lulus gitu. Kirain karena COVID dia udah semuanya di drop out. Nggak, waktu itu gue lulus, udah lulus. Terus sebenarnya gue masih mau lanjut lagi studi di sana, ya kan? Tapi graduation online offline? Offline dapatnya untungnya. Oh, untung ya. Jadi offline, abis itu gue sempat mikir, gue di sana, gue dapat berbagai informasi langsung ya, aksesnya ya kan, langsung di China gitu kan. Gue mau apply lagi nih waktu itu. Tapi waktu itu kan karena baru selesai, terus gue akhirnya decide untuk pulang dulu gitu kan. Pas gue pulang, jeda 3 minggu abis itu langsung COVID gitu, langsung pandemi itu. Jadi gue nggak bisa. Oh, pas lu pulang berarti? Iya. Berarti udah kelar semua dong. Udah untungnya udah kelar ya. Berarti lu kuliah di China tuh offline semua dong. Offline. Jadi kan gue di sana itu 2018 sampai 2020. Ya kan. Nah, pas gue pulang tahun itu ya. 2 tahun lah kira-kira 2 tahun. Oh iya, 2 tahun. Nah, itu tuh pas gue pulang itu langsung 3 minggu COVID. Gitu. Nah, itu gue abis itu nggak bisa kesana lagi, dan pada saat itu juga nggak cuman gue nggak bisa kuliah, gue bingung juga gitu mau ngapain, karena kan gue baru lulus,
baru lulus gue pulang dengan harapan gue udah dari luar negeri nih harusnya kerja lebih gampang apply-nya. Semua di freeze hiring setahun, paling nggak setahun ke depan gitu, karena kan freeze hiring siapa yang freeze hiring maksudnya? Banyak kan gue jatuhnya udah bukan fresh grad ya, jatuhnya kan gue udah sempat lulus, abis itu kan kerja sebentar, gue baru ke Cina nih gitu. Jadi pas gue pulang terlihatnya kayak kan gue bukan fresh grad yang baru-baru lulus gitu kan, itu jadi perusahaan kayak ntar nih kita hire yang fresh grad dulu gitu kan. Gue sempet tanya-tanya. Itu maksudnya company di China apa gimana? Di Indonesia. Di karena Indonesia. Kan gue udah pulang nih ya kan. Gue udah pulang karena kan rencananya kan tadinya gue kuliah dan kerja di sana. Iya, di Cina makanya kan. gue bingung kenapa lu gak kerja di China. Karena gue keburu kan udah pulang nih. Pas gue pulang gak bisa balik lagi. Enggak, maksudnya gak usah pulang gitu, sekalian kerja di China gitu. Visa gue habis waktu itu. Karena kan udah kelar kan, mau perpanjang dulu nih. Gak bisa perpanjang di sana, maksudnya pas deket-deket udah mau habis lu perpanjang gitu. Karena program gue udah selesai. Jadi kalau mau perpanjang kan harus apply lagi. Makanya gue rencana awal apply lagi. Cuman mikir kan pulang dulu gitu kan. Pulang dulu cuman ya paling pulang 2 minggu 3 minggu gitu kan. Buat liburan sambil nyiapin lah. Karena kan udah lama gak ketemu keluarga gitu kan. Dia masih diterima di keluarga? Mau gak mau. Karena kalau gak ada gue di rumah nasi numpuk nih. Gitu. Jadi harus ada gue di rumah. Porsi 4 orang ya. Iya. Gimana di China? Kuliah di China, coba cerita dong, apa sih yang beda mungkin dari kurikulum, lingkungan, pergaulan dibanding lu sekolah di Indonesia misalkan? Kalau di Cina ya yang berbeda itu sebenarnya satu bahasa gitu ya, udah pasti. Itu nggak usah diomongin sih, itu udah pasti. Di sana nggak ada subtitle loh kalau itu. Terus juga ya di sana benar-benar strict ya, jadi kayak misalkan jam 8 tank gitu. Mulai gitu. Jadi dan on time ya. On time dan bahkan kayak dan kalau telat pasti ada sanksinya. Ya bisa masuk sebenarnya, bisa masuk kelas gitu kan. Cuman kan diliatin gak enak ya. Kayak maksudnya. Enggak, maksud gue ada sanksi gak kalau telat gitu? Sanksi sih nggak ada. Cuman menurut gue ya sanksi dari malu guru aja lah sama ya. malu ya. Karena kan lu bayangin, lu pernah gak sih kayak masuk ke ruangan yang udah full orangnya, terus lu masuk, orang nggak mungkin nggak ngeliatin lu kan? Oh iya benar. Itu menurut gue cukup sanksi di gue. Tapi karena itu di Indonesia juga nggak sih? Tapi di Indonesia karena prinsip dinormalisasi ya. Iya, normalisasi satu. Terus kedua kayak gue telat tapi pasti ada yang lebih telat dari gue. Iya benar. Iya kan? Benar. Dan itu kadang nggak cuma pikiran, kejadian juga. Nah, kalau di sana awal kan gue mikir cincai lah, lu jam 8, ternyata jam 8 lu doang yang telat. Iya, beneran. Jadi gue sampai sana jam 8 kurang 10 udah lengkap. Makanya gue kayak nggak bisa nih, makanya itu. Kan terus dia sampai tahap gue di sana tuh terlatih disiplin juga. Kenapa? Mau nggak mau itu satu. Kedua juga mereka itu bahkan sampai sarapan terus makan siang itu waktunya seragam. Iya. Jadi kalau di sana lu sarapan nih, di sini kan sarapan ya tukang bubur sampai habis baru jalan gitu. Di sana enggak. Jadi di sana sarapan kayak jam di sana kalau salah jam 6 deh, jam 6 sampai jam 7:30 8 maksimum. Habis itu tutup kantinnya. Dia baru buka lagi nanti makan siang 11:30 sampai maksimal tuh 1:30. Iya, maksimal 1:30. Habis itu tutup lagi baru buka malam. Berarti di sana tuh sebenarnya bisa dibilang juga mereka work life balance kali ya. Dibilang work life balance tergantung anaknya ya. Tapi yang jelas kedisiplinan. Enggak, tapi kan maksudnya kayak orang jualan juga tutupnya tepat waktu. Iya. Iya kan, berarti kan sebenarnya work life balance juga nggak sih? Nggak tahu ya kalau yang kantoran gimana. Tapi balance as in lifestyle. Karena kan setiap hari kan waktunya sama gitu kan, waktunya sama. Jadinya itu melatih kedisiplinan. Gue jadi di sana itu gue bangun tidur tiap hari sama waktunya. Karena kalau misalnya gue telat, ya gue ngorbanin gue nggak sarapan, gitu kan. Atau enggak kalau emang mau sarapan ya lu waktunya sini. Karena apa? Semuanya loh di kampus itu semuanya bareng. Iya benar. Semuanya bareng ke waktu yang sama gitu kan, berapa puluh ribu orang gitu kan, begitu dia keluar ya udah. Gitu. Makanya disiplin banget ya. Iya di sana itu menariknya itu sih. Terus kayak nggak ada ngaret-ngaretan tuh nggak ada. Iya. Jadi pilihannya cuma 2, lu mau on time atau lu mau malu gitu kan. Iya gitu doang. Itu doang sebenarnya ya. Makanya di sana. Dan di sana ada menariknya apa nih Jun? Apa? Dia kalau di Indonesia kita ngomong kuliah nggak ada breaknya kan, cuma makan siang doang. Iya. Ya kan. Kalau di sana ada. Jadi dia kita ngomong mungkin setiap 1,5 jam itu ada break tuh. Kayak break kayak 10-15 menit. Ya lu mau yang rokok-rokok. Tapi itu maksudnya breaknya gitu. bukan pergantian mata kuliah, bukan? Pas pergantian. Pas pergantian. Tapi itu juga gak sih? Pas kan di Indo kan cuma tunggu dosennya. Kalau dosennya cepet sebelum itu udah masuk nggak bisa gantian. Tapi kalau di sana itu tuh ada tergantung dosen juga. Ada dosen yang kayak yaudah di breakin. Misalnya kan dia motong tuh pelajaran panjang di breakin ada. Tapi yang jelas itu setiap 1,5 jam gitu mereka akan break. Jadi kayak 10-15 menit ya, yang mau ngerokok, yang mau ke WC. Kalau misalkan kamu ya tunggu aja gitu. Dan itu membantu proses belajar gue jujur aja. Jadi kan kayak
nggak overheat gitu pala lu. Karena iya benar. Ya kan gue belajar tuh waktu itu sana jamnya tuh jam 8 sampai jam 4 sore gitu kan. Ya tapi setiap 1,5 jam ada break 15 menit gitu kan. Itu nge-refresh kepala gue lagi. Iya sih benar, iya. Gitu. Jadi nggak overwhelm juga ya. Makanya unik lah menurut gue. Jadi justru ketika kita tahu kapan istirahatnya, orang tuh nggak ada yang cabut-cabutan. Karena jujur waktu gue di kuliah di sini, aduh mumet banget nih, udah mau ngerokok lah sebat gitu kan. Itu tengah kelas alasannya ke WC. Lalu dia sebat gitu kan. Tapi jalan ngajar jalan terus kan, nggak peduli gitu kan. Mau ke WC aja gitu kan. Tapi ketika di sana gue tahu kapan akan breaknya, gue malah jadi fokus. Ya udah fokusnya antara mau break kan abis ini gitu. Tapi kan kalau di sini kan nggak tahu kapan breaknya. Lu capek silakan break sendiri. Sebenarnya nggak boleh kan. Harus selalu fokus. Tapi malah jadinya murid banyak yang cabut-cabutan. Iya. Gitu. Dan di sana juga pasti selesainya tepat waktu ya. Oh ya, iya. Kalau misalkan lebih jam silakan. Tapi kalau misalkan lebih awal enggak sih, jarang. Jadi misalnya jam 11 jam 11. Jadi enggak, maksudnya selesainya itu tepat waktu juga kan? Iya. Misalnya selesai mata kuliah A jam 1, ya udah jam 1 kelar gitu. Iya. Jadi teratur lah. Mulainya on time, kelarnya on time juga. Benar. Kalau di Indo kan 5 menit lagi ya 5 menit. Kalau di di Indo kadang di Indo aja kadang kita di Indo tuh muridnya rajin-rajin gitu. Tapi kadang tuh karena banyak hal yang dinormalisasi ya, kayak ngaret lah, terus misalkan ngobrol di kelas lah, misalnya buka warung di kelas. Iya, itu tapi gue pernah waktu dulu kuliah. Kan gue S1 di sini ya. Iya. Gue pernah paling belakang, baris paling belakang gue tidur gitu di bawah meja. Gitu, makanya terlalu banyak yang dinormalisasi hal-hal kayak gitu kan gitu. Ini bukannya kita mau menjelek-jelekan Indo ya, tapi ya begitu. Ya emang begitu. begitu. Itu sesuatu yang gue sayangkan karena jujur ketika gue kesana gue bangga jadi orang Indonesia karena murid-murid di sana tuh dikenal rajin gitu. Tapi kekurangannya ngaret. Sumpah. Sumpah itu sampai maksudnya tuh kalau waktu gue kesana mereka tuh secara pelajaran guru-gurunya tuh mereka puas dengan orang Indonesia, aktif gitu kan, terus bisa mingle dengan yang lain, bisa kenal sama negara lain pun mereka kita orangnya tuh dikenal kayak ramah gitu. Tapi ngaret. Tapi itu dikenal banget kita. Dikenal banget ngaret sampai acara mau lintas kampus atau apa ngobrol-ngobrol sama gurunya dia bilang, "Ya Indonesia itu tapi ngaret." Malu enggak lu? Malu sih. Malu enggak lu? Itu udah jadi di sini kan mikirnya cinca aja begitu ke negara lain dan itu dibawa budayanya. Dan akhirnya secara di generalisir ke semuanya. Malu sih gue. Malu sih. Makanya gue di sana kayak gue orang Indonesia tapi gue bisa buktiin gue nggak ini kok, gue nggak ngaret. At least start dari diri gue sendiri dulu. Gitu. Iya, jadi sebenarnya ngaret itu memang tidak boleh dinormalisasi gitu. Ngaret nggak boleh sebenarnya. Iya, makanya dulu on time kan gue yang ngaret. Iya lah hari ini. Ya hari ini gue udah sampai 20 menit sebelumnya yang di ngaret. Iya. Jadi memang sebenarnya ketika kita pindah ke negara orang juga sebenarnya kita nggak boleh membawa kebiasaan-kebiasaan buruk kita di negara asal kita. Iya, harus ke negara orang gitu. Itu sebenarnya nggak boleh kan gitu. Jadi ya kalau lu mau stay di negara orang ya lu beradaptasi lah gitu sama apa yang sudah disepakati bersama di culture itu gitu. Iya. Berarti di situ full bahasa Mandarin. Gue waktu itu kesana kan gue belajar bahasa Mandarin ya. Jadi emang gue kesana itu gue tadinya itu nggak bisa Mandarin sama sekali. Oke. Ya kan terus gue dapat info lah gitu kan. Ini ada program nih pemerintah, kerja sama pemerintah gitu. Mau coba nggak apply 1 tahun gitu kan. 1 tahun gue coba apply, dapat beasiswanya. Oh dapat. Nah setelah beasiswa apa itu? Waktu itu LPDP. Bukan. Itu kerja sama itu dari pemerintah Cina. Bentar, namanya itu Ni hao ma. Bukan. Lu pasti menggunakan ini ya, barusan kayak kata-kata Mandarin yang lu tahu aja semua lu sebutin. Iya. Pokoknya dari gue ingat one belt one road gitu. Jadi memang itu program kayak program inisiatif dari pemerintah tuh untuk ngasih beasiswa ke negara-negara pemerintah China. Iya, untuk ke negara-negara berkembang. Ya kita masih berkembang guys ya. Itu supaya mereka bisa dapat dapat pendidikan Mandarin gitu secara gratis, tapi apply tetap pakai SI gitu-gitu ya. Itu gue dapat setahun. Habis itu dari pemerintah China tapi namanya bahasa Inggris. Iya, mau nggak mau dong, soalnya kan kayak kesana kan kayak belajar gue dari nol gitu, belajar ngajar pakai bahasa Inggris gitu kan. Udah akhirnya gue tahun kedua gue ngerasa kayak gue masih kurang nih, udah gue lanjut lagi sendiri di sana. Mandarin lagi, lanjutin Mandarin. Jadi ibaratnya tapi lu kuliah full Mandarin kan? Kuliahnya ya pada tahun kedua tuh udah full Mandarin. Oh tahun pertama belum berarti? Tahun pertama masih Inggris, Inggris Mandarin. Inggris Mandarin campur-campur. Yes. Gitu. Oh berarti maksudnya lu walaupun kuliahnya pakai bahasa Mandarin, lu juga sambil les Mandarin. Itu les Mandarin itu benefit dari
beasiswanya lu apa lu bayar lagi atau? Ada yang dapat, ada yang gua ambil sendiri gitu. Jadi paralel aja. Yang lu waktu itu? Oh waktu itu dapat cuman basic kan dari. Soalnya kan ada kan kalau beasiswa mungkin LPDP atau yang lain gua nggak inget ya nggak hafal, tapi ada beasiswa beberapa dari pemerintah itu yang kalau lu memang diterima di beasiswa itu lu dapat les gratis bahasa gitu. Ada nah, itu. Lu gimana tuh? Waktu itu kan ya itu foundation doang ya. Foundation itu kan ya cuman basic doang. Berarti lesnya lu bayar. Iya, itu gue bayar sendiri. Maksudnya kan kayak dengan apa namanya? Ya jadi apa benefit yang lu dapat dari beasiswa itu? Tuition gratis waktu itu. Oh, tuition gratis. Ya, dia fully funded ya. Ya, terus juga dorm gue dapat gratis. Tempat tinggal dapat. Cuman waktu itu gue nggak dapat uang saku. Jadi tuh karena waktu itu ternyata yang keterima dari Indonesia terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya beasiswa itu. Iya, jadi waktu itu berarti banyak peminatnya ya? Banyak banget. Justru kan ketika ngomong beasiswa namanya kita harus fight ya. Iya. Cuman ya banyak orang justru ketika dengar beasiswa menurut gue ya, nih sorry nih ya untuk para pendengar murid-murid Indonesia. Satu kayak terlalu fokus untuk ngelihat kekurangannya gitu. Pertama beasiswa 100% gratis dong. Enggak 100% gratis. Nggak mau deh, ini bukan beasiswa namanya. Itu satu. Kedua, yang daftar berapa banyak? Pasti dapat nggak gue? Ya lu harus coba, belum tentu dapat. Nggak mau ntar kebanyak gitu loh. Kayak maksud gue namanya ini opportunity pasti banyak yang mau dong. Kan coba. Pada saat itu gue nggak mikir dapat atau enggak. Cuman gue daftar, gue kerja, mereka perlu apa gue kerjain, gue submit segala macem. Gue nggak mikir ini karena kan gue mikir gue udah usaha sebisa gue. Gue dapat. Nah ternyata tadinya itu harusnya dapat uang saku tuh, gitu kan. Tapi ternyata pas sampai sana, ternyata orang Indonesia tuh waktu pas gue datang tahun pertama tuh ada 10 orang. 10 orang terus kayak dia mikir anjir kayak kalau kasih uang saku mungkin ya gue mikir pemerintah sana mikir ini kalau gue kasih uang saku boncos negara gue gitu. Akhirnya yaudah lu akhirnya gue dikasih ini uang kuliahnya gratis sama tempat tinggal gratis di dorm tuh apa asrama lah di kampusnya itu. Jadi gue keluar di area kampus deket itu ya. Berarti lu tinggal jalan kaki aja. Iya. Jadi gue waktu itu cuma ya gue keluar buat uang bulanan dan gue yakin yang dengerin langsung mikir kayak tapi kan di Cina mahal. Nggak juga, tergantung kalian. Gue di sana tergantung lifestyle sih. Iya gue di sana dan daerah kan. Gue di sana itu daerahnya waktu itu lu di kota mananya? Nah gue di kota yang sekarang yang kemarin kena fitnah. Gue di Wuhan. Wuhan. Jadi waktu itu gue di sana gue dapat beasiswa di sana gitu kan. Emang kan katakan kota pelajar dan memang kotanya sendiri pun nyaman buat belajar ya, buat belajar bukan buat mau shopping happy itu biasa Wuhan aja. Itu kota pelajar. Iya, kira kota bisnis gitu. Kalau di sana tuh pokoknya contohnya kayak Xiamen sama Wuhan itu masuk tergolong kota pelajar karena di sana kampusnya ada, aduh gue lupa Wuhan ada berapa kampus tapi banyak banget ya orang. Tapi gede kampus lo ya. Gede. Nah di sana tuh kampusnya itu minimal se-UI lah. Buset. Segede itu banget gitu. Sih itu. Jadi memang untuk berarti mahasiswa juga banyak ya? Banyak banget. Orang Indonesia aja terakhir waktu gue datang itu satu kota yang terdaftar di grup ya. Orang Indo juga banyak? Banyak banget. Waktu itu grupnya itu ada sekitar 400 orang lebih. Orang Indo? Satu Wuhan. Orang Indo 400 orang? Iya itu yang masuk ke grup ya. Kan ada orang yang gak masuk di grup gitu. Itu yang masuk ke grup. Dan yang estimasi sih 500 kali ya? Mungkin lebih. Oh mungkin lebih. Itu kan belum lagi tahun yang sebelum-sebelumnya kan. Belum pulang kan. Iya. Jadi banyak banget di sana. Dan memang kenapa gue bilang kota pelajar, lu mau ngomong bahasa Inggris di sana, kagak ngerti orang. Oh iya? Iya. Lah tapi kuliahnya masih ada campur bahasa Inggris kan? Jadi kan tahun pertama? Iya, jadi justru kenapa foundation itu dapatkan yang gue bilang tadi, itu supaya kita bisa survive di sana. Maksudnya survive? Ya lu kan kampus gak 24 jam kan? Pasti kan lu ada sosialisasi, kayak kegiatan sosial lah, lu keluar gitu kan, ketemu orang, nah itu kan diajarin Mandarinnya. Paling enggak maksud gue kan di tahun pertama tadi lu bilang ada campuran Inggris kan Mandarin. Kan ngajarnya, belajarnya. Tapi untuk hidup sehari-hari susah ya. Mandarin kan, makanya dikasih pelajaran itu. Tapi maksudnya kalau mereka untuk hidup sehari-hari aja bahasa Inggrisnya susah, kenapa tahun pertama kuliah mereka masih ada campur bahasa Inggris? Maksudnya kenapa nggak full langsung aja semua? Karena kalau misalkan orang belum pernah belajar Mandarin, langsung belajar Mandarin, itu menurut gue jadi kayak orang buta ngajarin orang buta. Karena tapi kan logikanya kalau lu ke China harusnya udah bisa nggak sih? Nah orang tuh banyak takut kayak gitu. Banyak yang mikir kayak gue ke China gue gak bisa Mandarin gitu kan. Tapi sekarang ada program banyak juga program yang pengantar kuliahnya itu bahasa Inggris. Oh iya. Ya sebenarnya kan untuk memberikan opportunity dong kepada orang. Karena kalau misalnya disaklekin gitu pilihannya banyak atau enggak. Oh jauh lebih banyak kalau pengantarnya Mandarin gitu kan. Iya. Tapi kalau pengantar bahasa Inggris juga tetap banyak gitu. Jadi pas ngambil bahasa Inggris itu tetap dikasih foundation. Foundation itu tuh untuk makeup.
Ya benar, biar cantik lah. Kan belajar stres ya. Keluar kayak muka lu babuk banget. Ya diajarin kasih itu Mandarin. Jadi mereka bisa hidup sehari-hari di sana untuk daily-nya itu mereka tetap bisa. Paling nggak beli makanan bisa. Ya kan terus nawar harga kecil-kecilan bisa kayak gitu. Karena kan menurut gue pribadi yang membuat gue itu paling cepat berkembangnya itu bukan di dalam kelas. Di luar kelas ketika karena Mandarin ya kan. Iya kan mau nggak mau lu survive gitu ya. Ya gue di sana gue nge-gym lah, terus gue ikut komunitas kayak misalkan komunitas itu kayak misalkan apa sih student community gitu ya. Student community, ya misalkan pasti kan berinteraksi gitu kan. Nah itu yang membuat gue lebih cepat berkembang. Karena kalau misalnya di sana kupu-kupu ya lu cuma dapat ijazah aja udah. Iya. Gitu. Iya benar-benar keren ya. Jadi apa sih motivasi lu kuliah di China itu? Apa atau mungkin lo terinspirasi dari siapa, atau dipaksa keluarga, dipaksa orang tua, atau dipaksa pemerintah? Oke, jujur gue punya beberapa alasan. Yang pertama benefit. Jadi di China itu benefit yang dikasih ke murid yang tadi kan gue udah sempat ngomong. Selain tuition fee juga ada dorm, terus paling tinggi itu bisa dapat uang saku. Nah dan mereka itu standarnya tuh nggak so far ya nggak kayak negara-negara lain gitu. Yang lu misalnya kan lu mau ada beasiswa dari kita boleh, tapi lu harus pinter, lu harus bisa naik awan kinton atau apa, ngerti kan? Yang standarnya tinggi banget. Avatar gitu. Ya gitu kan. Nah gue mikir kayak gimana dengan gue orang biasa nih, ya kan orang biasa. Dibilang pinter itu dusta, dibilang gue marah. Itu gue gimana tuh orang-orang kayak gitu kan. Nah, gue coba riset di Cina itu mereka pokoknya ngasih nilai tetap dilihat ya, tetap dilihat gitu. Cuman maksudnya bukan yang kayak maksudnya nilai pas sekolah apa gimana? Pas transkrip ya, transkrip nilai tetap berarti dilihat. Berarti tidak ada harapan. Berarti Anda ya jangan tersinggung kalau dibilang berarti. Karena kalaupun sejelek misalnya kayak jelek banget ya udah pasti susah ya. Tapi kalau misalkan yang biasa aja gitu. Gue jelek banget, nilai jelek, muka jelek. Bisa sih lu bisa ke Cina, ntar gue pakai JNE aja. Oh iya benar juga. Di sana gitu gue ngelihat secara benefit banyak tuh kan, dapat uang ya itu uang kuliahnya dapat, tempat tinggal dapat, berkesempatan dapat ya maksudnya ya, terus sama uang saku gitu. Jadi kalau misalnya dapat lengkap semua, gue bisa bilang ke sana investasi gue di awal aja gitu keluar duit gitu kan. Tapi di sana bisa hidup dari sana dari pemerintah, stipendium sebutannya. Oh iya stipendium. Nah hidup dari bukan uang saku, stipendium. Familiar gue stipendium. Nah dapat bisa benar-benar lu bulanannya tuh bisa hidup dari stipendium. Jadi bisa lu nggak minta uang sama sekali. Iya. Karena pas lu stay di sana juga akhirnya gue merasakan nikmatnya gratis gitu ya. Iya gitu. Itu jujur itu pertama benefit gue gitu. Karena maksud gue ya sekarang lu bayangin gue ke Cina, ya kan. Walaupun iya gue nggak dapet stipendium itu kan, karena orangnya kebanyakan. Tapi kan udah uang sekolah di cover. Gue dapet tempat tinggal Jun. Iya. Jadi gue itu enak banget sih. Itu gue tinggal keluar buat hari-hari gue. Kalau misalnya, tapi pengeluaran gue banyak, ya jangan belanja. Iya. Yang mahal tuh di sana belanja. Iya. Dan kalau orang bilang sama mungkin belanja, tempat tinggal kali ya. Tempat tinggal lumayan. Tempat tinggal lumayan tuh. Lumayan di sana. Makanya pas gratis, waduh enak banget. Iyalah, tempat tinggal di sana harga tuh mungkin kayak ngekos daerah Jakarta Selatan. Iya. Ya mahal sih. Lumayan kan. Iya lumayan. Makanya gue kayak ya udah pas begitu dapet, ya gue tacu dong, pergi dong. Iya. Gitu. Cuman itu motivasinya itu satu benefit. Yang kedua, apa sih sekarang yang kalau lu lihat nggak made in China? Hampir nggak ada. Semua nggak ada. Semua, lu gayung aja lu balik made in China. Iya, gayung bentuk love itu ya. Iya, bukan bentuk love ya, yang suka patah gagang. Made in China. Semuanya made in China. Terus kan gue penasaran kayak anjir semuanya made in China gitu kan, anjir gue pengen tahu dong di sana gimana. Nah, belajar langsung, gue mikir kalau gue langsung ke negaranya, kan gue bisa ngeliat gimana sih cara mereka kerja, gimana cara mereka bikin gayung. Gue penasaran, gimana sih bisa bikin love perfect kayak gitu. Kalian kan nggak pernah ngekos, kenapa tahu sih ini berfungsi banget di kosan. Ya gue kesana gue penasaran gimana cara mereka bekerja gimana, dan sebenarnya kayak kita ngomong kalau misalnya mau ekspor impor harga berapa sih sekarang gitu kan. Kayak misalnya lu bisa dagang baju 20.000, anjir tuh harga modalnya berapa? Penasaran gak lu? Kalau gue penasaran, nah cara gue masuk ke sana kan kucuk-kucuk misalnya kayak, iya saya mau lihat pabrik, nggak mungkin bisa gitu kan datang kan. Makanya gue lewat jalur pendidikan itu, kan sekalian gue dapat belajar juga, tapi kan gue kan belajar nggak tiap hari ya. Ya kan maksudnya weekend kuliah nggak tiap hari kan? Iya weekend kalau kosong atau pas lagi libur kosong ya gue jalan-jalan ke pameran yang lihat-lihat aja. Gitu, ternyata semurah itu gitu. Iya emang murah-murah ya. Iya. Itu motivasi utamanya gitu. Apa lu kuliahnya apa sih? Dulu waktu itu gue bahasa sih sebenarnya, ambil bahasa di sana. Tapi bahasanya as in general atau gimana? Gue waktu itu ambil general
Karena kan waktu itu gue ambil kalau misalkan di spesifik ngambil gitu, gue kenapa milih general? Jadi biar kalau misalkan gue mau bercabang lebih gampang tuh. Tapi ada penjurusannya lagi kan atau gimana? Enggak, waktu itu gue ambil yang general aja. General aja. Jadi belajar semua bahasa. Ya belajar bahasa Inggris, ya, Mandarin, bahasa isyarat. Enggak, kocak nih orang. Ya gue belajar belajar ini kayak gue belajar bahasa Mandarin in general gitu, secara umum. Jadi ya itu kayak jatuhnya kayak kursus nggak sih? Dibilang kayak kursus mungkin orang karena mikirnya ya orang mikir kayak belajar Mandarin sama aja kayak les dong. Lalu sekarang gue tanya, les seminggu berapa kali sih? Berapa jam dalam seminggu ya? Maksimal pasti 2-3 jam. 2-3 jam. Ini gue sehari jam 8 sampai jam 4. Iya. Berapa jam tuh? 8 jam. Ada les kayak gitu? Hampir 8 jam. Iya. Ada les kayak gitu nggak ada? Cuman karena orang kayak kerja kantoran itu. Jatuhnya ya kan kayak kerja kantor. Nah, itu yang gua lihat di Indonesia tuh pokoknya kayak mengecilkan sesuatu gitu. Misalnya kayak iya, jadi kayak misalnya belajar Mandarin, wah itu mah kursus aja. Saya kalau enggak kayak mau belajar masuk kursus aja, ngapain kuliah gitu. Kayak mengecilkan menyepelekan hal yang menurut masyarakat itu mah cuman ini doang, cuman begitu doang, ada kata doangnya. Jadi ketika orang lebih full effort ke situ, ngapain? Misalnya gitu. Misalnya kuliah bahasa, misalnya kuliah bahasa Mandarin, kayak ngapain? Mending lu les, mending lu kuliah yang keren, hukum lah apa? Enggak ada kan les hukum gitu. Tapi ya ketika sesuatu dipelajari secara mendalam, menurutku sama dengan yang lain, cabang ilmu pengetahuan yang lain. Itu tuh kenapa alasan gue kesana. Tapi itu menarik juga ya, karena ini juga yang gue alamin gitu ya, ketika gue awal belajar bahasa Inggris itu kan gue selalu kan gue cukup banyak sering terekspos bahasa Inggris kan, gitu. Jadi kayak gue dengerin podcast yang bahasa Inggris dari orang luar, terus gue nonton film juga dari luar juga kebanyakan gitu kan. Jadi banyak terekspos sama bahasa Inggris, dan gue akuin bahwa ketika gue speaking pun gue lebih pede, dan memang secara grammar lebih oke lah. Tapi ternyata pas tes IELTS jeblok banget gue. Jadi gue kayak sadar ternyata ketika lu maksudnya bukan mau merendah, bukan mau minder gitu, bukan, tapi maksudnya ketika lu merasa lu udah bisa, ternyata pas lu tes belum itu lu sebagus itu gitu loh. Iya. Makanya jadi kayak itu pun kita udah belajar ya. Iya, makanya. Gimana kalau kita menyepelekan? Udah menyepelekan nggak belajar apa-apa. Iya. Terus orang-orang suka bilang kayak udah ikut kursus aja, pas ikut kursus juga hasilnya jelek. Ternyata aja sadar, dia tuh kayak disadarkan sama realita bahwa lu tuh nggak sepintar itu sebenarnya. Iya, makanya kan dan itu yang gue alamin. Iya, makanya kan kita harus terus belajar. Yang tadi gue bilang, banyak orang tuh untuk sekarang ya, apalagi Gen Z lah ya, kena Gen Z. Ya pokoknya mengejar sesuatu yang keren, tanda kutip keren kan. Kalau di matanya keren, dilihat orang, gua akan lakuin. Tapi menurut gua hal-hal kayak ketika lu ngelakuin, gua balik ya. Kalau misalkan orang mengecilkan, menyepelekan sesuatu nih, tapi lu suka ini, dikecilkan gitu. Tapi ketika lu bisa fokus di situ, lu belajar, dan itu malah lu bisa jadi keren di bidang itu, orang tetap akan mandang lu. Iya benar. Contoh lu kayak bikin telur dadar deh. Telur dadar semua orang bisa gitu kan. Pasti. Tapi mungkin kalau gue nggak bisanya karena nggak nyampe. Iya, udah nanti gue beliin itu ya, kompor yang di bawah ya. Master Chef junior kan, maksudnya junior. Iya, jadi semua orang bisa. Misalnya semua orang bisa. Terus kayak misalnya tiba-tiba nih gue pengen fokus, gue pengen bikin jadi master telur dadar. Apa nggak ketawa orang? Ketawa sih pasti. Nah, tapi kalau misalkan akhirnya terkenal gitu bikin telur dadar, atau misalnya kita bilang omelet, lalu tahu yang di chef yang di Kyoto, chef siapa tuh? Gue lupa. Yang terkenal sama omurice nih? Yang orang Jepang. Iya, gue lupa lagi namanya apa. Pokoknya orang Jepang lah. Kayaknya gue tahu sih. Itu makanan terkenal signature dia omurice. Yang itu loh yang dibelah. Iya, omurice. Gitu. Emang omurice enak itu sih. Iya kan? Tapi kan itu omurice ya cuma telur dadar. Cuma telur doang sebenarnya, tapi telur enak. Enak kan? Itu berapa puluh tahun. Iya. Ya kan? Gila ya. Ya makanya menurut gue kalau dibandingin sekarang ya, kalau misalnya dibandingin sekarang, lu pasti sering lihat tempat makanan kayak bakmi sejak tahun berapa. Iya. Ya kan, misalnya kayak geprek ibu siapa, terus sejak tahun berapa. Kalau udah sekarang keren nih, kesannya kan kelihatan, wah anjing nih, udah enak, udah lama nih. Gitu kan. Lu bayangin si engkoh apa itu ya bikin bakmi misalnya. Kan dari tahun 78 misalnya bikin bakmi. Dari tahun sebelum bumi terbentuk. Iya mungkin dia udah bikin bakmi tuh pokoknya. Dia gak peduli apapun terjadi. VOC mau pakai bakmi. Nah pokoknya lu lihat itu sekarang tahun 78. Sekarang mungkin yang lanjutin udah anaknya. Keren kan? Keren. Wah tempat rame. Tapi pada saat dia buat pertama, lu ngerasa gak misalnya tiba-tiba mau ngapain? Gue dagang bakmi. Ya
lu kan kuliah akuntansi gini gue IT belum ada sih. Kayak akuntansi manajemennya malah bikin bakmi. Sekarang kalau udah sekarang apa orang liatnya apa? Anjir keren ya gitu. Kok enak nih kalau usaha bisnis kayak gini gitu maksud gue. Bikin bakmi lu tinggal cemplungin semua orang bisa. Tapi enak dan konsisten gitu nggak semua orang. Benar. Kayak gitu. Ya, jadi jangan terbiasa menyepelekannya. Ya, jadi mulai hari ini kalian belajar bikin bakmi. Iya. Tapi apa sih yang menurut lu menarik gitu ya dari sekian lama lu berapa 2 tahun ya? Ya. 2 tahun gitu kuliah bahasa Mandarin di China gitu. Apa yang paling menarik menurut lu? Apakah misalkan dari lifestyle-nya, pergaulan, kurikulum atau dosennya yang good looking atau apa? Ya, itu mah preferensi terakhir dulu tuh. Ya. Apa nih yang menarik? Yang menarik sebenarnya adalah apa yang ngomongnya? Apresiasinya gitu. Apresiasi dalam artian gini, lu usaha. Banyak sertifikat. Bukan. Sertifikat. Buat LinkedIn doang kan tuh. Ya, appreciate-nya itu dalam artian lu salah, tapi kayak cara ngomongnya lu gitu. Yang kayak misalkan contoh misalkan lu juara 3 gitu. Juara 3, orang pasti pengen jadi juara 1 gitu kan. Tapi kalaupun lu juara 3, juara 4, tetap yang kayak dia ngomong kayak lu juara 4 gitu kan, yang kayak selamat gitu. Tapi usaha lebih lagi gitu kan supaya lu bisa juara. Tapi appreciate itu enggak yang kayak lu cuma juara 4. Ngerti kan? Yang kayak bahasanya ini karena ini ternyata setelah gue lihat secara nationwide ya, secara di negara itu juga contoh pemberitaan atlet mereka pun kalah, yang keluar pertama di berita itu kata selamat kepada si A gitu kan, kepada si A telah memenangkan medali gini, medali perunggu misalnya. Tapi lu bandingin sama di Indo gitu kan, apakah mereka appreciate atletnya kalau juara 1 atau paling enggak mentok di kalau dapat medali silver. Begitu perunggu bisa aja keluar apa? Kata-katanya keluar kayak disayangkan, tidak dapat, hanya menyabet gitu. Itu kan mengecilkan effort orang. Bahkan yang terakhir ada ngomong medali giveaway. Ya lu tau berita itu kan? Itu udah cara komunikasi itu yang membuat orang akhirnya antara mereka mau berkembang karena ngerasa capek gitu kan, yang kayak gue nggak bisa gini terus, atau yang kayak ya udahlah capek gue ngapain juga gitu. Nah kalau di sana gue kalaupun gue salah gue nggak malu gitu. Jadi di kelas pun gue coba ngomong coba jawab, salah pun juga nggak yang diceng-cengin. Di sini kan kagak. Ya kan di sini kalau misalkan lu coba gini lu so-soan lu cari muka gini, yang ngomong biasanya barisan belakang tuh yang paling madesu. Ya kan biasa gitu kan. Nah di sana nggak ada itu. Jadi gue ngerasa kayak gue coba salah coba lagi, tapi gue nggak ada rasa tertekan yang takut salah. Kalau di sini lebih besar rasa takut salah dan dibilang kayak cari muka. Dibandingkan caper, carmo. Dibanding ke effort gue untuk dapat yang ilmu sebenarnya, jawaban sebenarnya itu. Dan itu ada room buat improvement juga di situ. Yes, itu benar banget. Makanya gue kan kalau di sini kan lebih banyak tuh mengecilkan tanpa solusi. Cuma komplain aja kan. Cuma komplain aja gitu. Tapi nggak ada improvement buat gue dari lu tuh apa, nggak ada gitu. Kalau di sana tuh gue ngerasa di appreciate belajarnya gitu. Jadinya gue salah gue nggak malu. Justru gue malu ketika gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu, ngerti nggak? Iya ngerti. Kayak misalnya lu bisa nggak? Mungkin yang dengerin nggak ngerti. Iya mungkin yang dengerin nggak ngerti. Jadi kayak gue lebih malu ketika belajar. Ngerti nggak? Enggak. Apa yang lu nggak ngerti? Nggak tahu. Itu gue lebih malu itu. Karena udah saking nggak ngertinya, jadi nggak ngerti apa yang nggak ngertiin. Itu menurut gue akan malu kayak gitu. Karena di sana pasti akan ditanya, kamu nggak tahu? Iya. Yang mana? Kenapa kamu nggak tahu? Nggak tahu juga. Kalau lu aja nggak tahu why-nya kenapa, ya udah hopeless. Jadi itu udah ada jalan buntu di dalam jalan buntu. Makanya. Kayak gitu. Jadi podcast ini semua isinya perbandingan. Iya. Jadi itu ya yang menarik ya, ada apresiasi dan maksudnya lo juga nggak dikecilkan lah. Dikecilkan itu sih paling ini. Padahal orangnya gede kan. Makanya nggak bisa dikecilin kan. Ya paling banter di zoom out. Terus selama lu kuliah di China itu selain tadi lu menemukan yang menarik adalah apresiasi, apa aja sih kayak misalkan mungkin selain yang hal yang menarik tapi hal-hal yang menantang juga atau kesulitan terbesar menurut lu, entah itu pas pertama kali lu datang ke China, tiba di China gitu buat kuliah, atau selama 2 tahun lu kuliah itu apa sih yang menurut lu paling struggling gitu buat lu pas lu kuliah di situ? Paling struggling itu budaya. Ya. Orang Indonesia itu ramah sekali. Sesimpel lu ketemu eye contact di jalan lu nggak tahu siapa kayak gitu loh, kayak gitu masih nunduk gitu kan. Ya kan, atau enggak kayak ya misi mas atau apa gitu. Di sana kagak. Dan itu terrefleks juga kayak mereka orangnya individualis.
Di China itu? Iya. Jadi nggak ada rama-rama kayak orang. Nggak ada. Orang sini jatuh masih dikerumunin. Kenapa? Berbanggalah orang Indonesia. Berbanggalah. Kalian nggak percaya? Coba jatuh tengah jalan. Nggak ada yang nolongin. Berapa banyak Gojek yang berhenti bantuin kalian? Nggak ada. Iya setengah jalan saya. Kalau jalan tol ya. Jalan. Ya. Kalau di sana enggak, di sana lu jatuh bareng gitu. Mereka cuma lewat ngeng gitu. Dilewatin aja gitu. Individualis banget. Iya. Individualis itu. Jadi apa kayaknya berasa nggak cocok buat yang baperan ya. Enggak bakal cocok. Pasti gue yakin nangis. Ya sekarang logikanya lu butuh bantuan, ya kan. Bahkan di sana pun kayak minta tolong aja belum enggak gitu loh. Maksud sampai ditolak. Banyak yang gitu. Karena mereka tuh kalau lu lihat tuh gimana tuh kalau yang nyatain cinta? Enggak makasih. Makasih. No thank you. No thank you. Bangke banget. Sese. I love you. Thank you. Lah enggak gitu jawabnya, enggak gitu. Oh jadi individualis banget gitu ya. Jadi kalau ngeliat mereka tuh semua gerakannya cepet, jalan cepet, makan cepet. Dan itu cukup shock buat lo ya. Oh awal culture shock banget. Karena gue ngerasa apa sih orang-orang sini semua pada dapat tuh gimana satu negara. Sensi banget ya kalau ditanya. Manyun mulu. Tapi ya setelah berapa bulan gue tahu ya gue akhirnya ikut mereka dalam artian bukannya gue terinfluence ya, tapi kayak ya udah nggak usah bawa baper. Jadi abis itu lu emang gue bukan di Indonesia kan gitu. Jadi setelah lu tahu itu lu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh. Iya, untuk tidak jatuh karena ntar gak ada yang bantuin. Iya, baper. Dan tidak mau menyatakan cinta juga, takut dibilang thank you kan enggak. Iya. Oh individualis banget. Iya di sana gitu. Ya apa terus namanya? Terus kalau ngomong suka kencang gak sih? Oh iya kalau sebenarnya kalau kencang kan kayak teriak-teriakan. Iya. Sebenarnya itu gue mereka ngomong kayak teriakan. Iya, sebenarnya orang kan mikir kayak ngomong kayak marah-marah teriak. Ya kan dalam Mandarin itu ada nada ya. Iya. Gitu kan. Emang nadanya kayak orang ngomel. Nadanya kayak orang ngomel, tapi mereka belum tentu ngomel. Terus juga gini kayak sebenarnya di Indonesia pun juga ada kan lu punya teman yang mulutnya kayak toa. Iya. Ya kan? Ngomong kencang banget. Jadi kalau podcast gak perlu pakai mic lagi. Gak perlu pakai mic. Itu harusnya suara diredam ya. Iya. Mic-nya di belakang leher, bukan di depan nih. Iya jadi ngomel gitu ya. Iya. Misalnya. Nah itu apa namanya? Ya itu culture shock yang begitu lu di situ antara lu apa malah ditempa yang akhirnya kayak oh iya ternyata ya nggak semua apa namanya nggak yang seperti gua lihat gitu kan. Mereka ada baiknya juga kok gitu kan. Karena di sana ya kita orang Indonesia dikenal ramah gitu. Dan orang-orang sana suka temenan dengan orang Indonesia karena kita ramah. Padahal cuman ngaret aja. Padahal mereka tidak ramah. Mereka banyak negara. Mereka ramah dalam diam kayaknya. Mungkin iya. Mungkin kalau mereka ngomong thank you dalam hati. Dalam hati. Kayak diemnya nggak mana denger gue. Nyatain cinta juga dalam hati. Iya. Thank you. Tetap thank you. Tetap thank you. Nah makanya gue itu sih gue ngerasa apa namanya di sana banyak lah yang kayak dari dua kebudayaan itu terus akhirnya malah nyatu yang akhirnya malah membuat gue lebih tough ya, lebih ini aja, lebih tahan banting lah ketika balik ke Indonesia gitu. Tapi ada nggak sih kalau misalnya orang-orang lokal di China itu ketika ngelihat orang-orang Indonesia yang ramah gitu kayak culture shock juga mereka atau lu pernah ngobrol sama orang lokal di sana dengan melihat banyak orang Indonesia yang sebegitu ramahnya yang nggak kayak mereka gitu, apakah mereka mengalami culture shock kayak kita juga gitu? Sebenarnya kalau ketika ya ini case by case ya, tapi banyak dari mereka yang kayak malah suka ngobrol sama kita karena kan kita balasnya gini. Ya tapi lu ternyata mereka karena mereka cuman taunya cara seperti itu gitu. Mereka ramah dalam diam memang benar. Iya, jadi ya misalnya gini di Indonesia kayak misalkan di Indonesia sama aja nih balik nih. Lu selalu tegur sapa sama orang kenal nggak kenal. Oh iya benar. Iya Pak gitu. Lu nggak begitu. Lu dicap apa? Sombong, arogan. Iya benar. Nah dibalik di sana begitu lu giniin orang Pak dia apaan sih lu? Lu risih. Jadi risih. Nah itu. Iya. Jadi makanya begitu ngobrol gini-gini. Iya orang Indonesia ramah-ramah. Kalau di sini kan orangnya ya apa nggak saling tegur sapa gitu. Jadi banyak justru yang kayak mereka juga belajar gitu loh. Mungkin juga ada orang yang sebenarnya pengen tegur sapa cuman karena udah culture-nya gitu. Iya, budaya gitu akhirnya kayak enggak lah ntar gue dicap aneh. Iya. Gitu. Udah ada mindset kayak gitu ya. Mindsetnya itu bener mindset terus culture gitu. Iya, tapi mereka ada gak sih yang sampai penasaran banget kenapa kok lu bisa ramah gitu? Apakah di Indonesia ada yang nanya-nanya kayak gitu gak? Ada. Jadi banyak yang nanya kayak di Indonesia tuh gimana sih ini cerita ngobrol-ngobrol. Karena kan ya kita tahu di sana itu kan mereka kok kan nggak capek jadi orang ramah. Iya kan kalian gitu nggak? Emang kenal? Bisa paling sering gitu tuh. Oh iya. Ketemuan gitu kan. Mungkin, ya. Misalnya lewat gitu. Gitu. Siapa? Nggak tahu. Terus lu kenapa nyapa gitu kan? Ya ramah aja gitu. Terus mereka merasa aneh. Gitu. Lu nggak kenal nggak usah nyapa. Iya. Tapi ya gue bilang, gue pun juga jelasin. Iya. Kalau gue nggak nyapa aneh gue rasanya. Oh. Gitu. Sama-sama culture kan. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi memang beda lah ya. Tapi selama lu di China itu dan ketika lu memutuskan di China itu mungkin sebelum lu memutuskan di China itu
kenapa sih lu milihnya China gitu sebelum lu memutuskan mau kuliah di luar negeri ya? Kenapa dari sekian banyak negara lu memilih China bukan yang lain gitu? Mungkin sekarang kan banyak yang kuliah di luar negeri di negara-negara kayak negara Asia lainnya misalnya Aussie, Singapura atau mungkin yang lebih jauh Amerika, Eropa gitu kan. Tadi yang seperti gue bilang ya, gue karena ada benefit satu ya. Tapi kan benefit kan banyak kan? Banyak. Cuman apa namanya? Gue ngeliat juga secara ini sih, secara apa pada saat itu ya, secara kompetisi juga gitu. Karena kan gue tahu gue nggak pintar gitu kan. Dan tapi kan gue pengen tetap nyoba. Dan waktu itu gue ngeliat karena kan kalau kuliah ke luar negeri siapapun asal punya uang bisa bayar gitu kan. Pada saat itu kan gue mencari jalur yang gue bayar tapi seminim mungkin gitu kan. Nah pada saat itu pilihannya China gitu. Jadi gue milih itu karena kan gue mikir ke depannya kayak gue nggak bisa kerja nih ya kan, gue nggak bisa kerja paling tidak yang udah pasti setahun ke depan gimana cara meminimalisir itu. Ya kayak gitu sih kalau dari gue. Oke. Berarti memang pilihan lo kan? Bukan? Memang pilihan gue ya, memang pilihan gue. Tapi kalau lo bilang tadi persaingan, kan tadi tuh bilang beasiswa yang lu pilih itu sebenarnya juga banyak peminatnya. Berarti persaingannya ketat juga. Persaingannya ketat, tapi gue punya akses masuk ke kompetisi itu. Maksudnya gitu. gimana? Contoh nih, misalnya kalau FPDP, ya gue udah tahu nih gue ngejar LPDP kayak enggak lu buang-buang waktu aja kayak year. Gitu kan, maksud gue kayak gue tahu gue nggak sepinter itu, gitu kan. Dan dari kampusnya pun juga di sana pasti kan minta requirement kayak lu udah pernah bikin tesis apa segala macam. Gitu. Waktu ke China, yang pertama gue bisa punya akses ke kompetisi itu, gue bisa ikut fight loh. Gitu kan, wah kan mereka kan nggak se-strict negara lain masalah nilai, masalah portfolio lu gitu kan. Yang penting itu dulu satu. Kalau misalnya gimana gue mau fight, gimana gue pada saat itu gue mikir gimana gue mau mau coba kalau gue aja buat masuk daftarnya susah. Gitu pada saat itu kan dapat info terus gue lihat minimal gini. Nggak ada minimal IPK. Nggak ada, makanya gue coba. Yang beasiswa itu. Iya, soalnya yang lain kan begitu tuh. Jadi lu kendalanya di IPK. Iya kan tadi gue bilang kan, makanya gimana untuk orang-orang yang biasa aja. Apakah orang-orang biasa seperti gua itu nggak layak dapat beasiswa? Padahal kan yang tadi gue bilang, dibilang pintar itu dusta, dibilang marah, gitu kan. Nah, makanya itu juga jadi motivasi gue buat bisnis ini bisnis yang student agency gue ini yang untuk yang jasa untuk belajar ke China gitu kan via beasiswa. Jadi gue melihat mereka transkripnya bagus atau enggak kan gue udah tahu kira-kira. Nanti gue akan promosikan mereka ke kampus-kampus sana. Nah jadi kalau misalkan pinter gampang pasti masuknya. Tapi orang yang biasa, kalau orang yang kalau misalnya orang yang pinter ya udah pasti semua orang kampus mau gitu. Tapi gimana orang yang biasa dibilang dia rajin. Tapi kan kalau kita ngomong pendidikan dilihat cuma dari nilai dulu nih. Nggak dilihat dari karakter dia gitu. Sampai misalnya interview ya. Ya dilihat gitu kan gimana orang-orang ini yang kayak gue harus promosikan, gue tahu kapabilitas mereka gimana, gue promosikan dan ya puji Tuhan kemarin banyak yang pergi juga gitu kan. Nah terus kalau yang emang nilainya kurang dari awal, gue akan ngomong dari awal ini sih susah gitu. Ya gue nggak ngerasa bersalah, bukannya kalau ngomong kan gue bayar, ntar gue bayar lu lebih, lu masukin gue, uang bisa dicari. Ya lu cariin. Ya uang bisa dicari. Ya udah cari. Tapi kan, meme-nya begitu. Iya kan, uang bisa dicari. Ya. Belum ketemu aja ya. Ya, tapi kalau misalkan susah ya. Kalau yang nilainya jelek ya mau gimana gitu kan. Karena kan kalau orang ngomong nilai jelek, lu kuliah 4 tahun jelek mau S2 misalnya. Atau enggak SMA deh, lu mau S1. Terus kayak SMA kan 3 tahun. Tiba-tiba enggak mungkin kan lu sekarang belajar ulangan jelek besoknya jelek semua. Iya. Itu ya emang udah dari lu nya. 3 tahun. Bisa jadi malah enggak ikut lagi ulangannya. Iya, makanya emang dari lu nya itu gua enggak bisa. Karena kan ya harus saling effort lah gitu kan. Gua effort lebih, lu juga effort untuk diri lu loh. Lu enggak usah effort buat gua, effort buat diri lu aja. Yang effort buat lu tuh gua. Gitu. Itu makanya gua di bisnis yang gua itu salah satu motivasinya. Gitu. Susah lah kalau enggak pinter. Makanya ya saya merasa tersindir. Bukan lo orang pinter, ya bisa ngeliat setan gitu. Pinter itu pinter beda ya. Iya. Jadi memang di bisnis lu juga lu bantuin, terus juga lu ngomong apa adanya lah ya. Kalau memang pinter berarti kan memang gampang. Sedangkan yang nggak pinter butuh effort lebih gitu kan.
Iya. Jadi effort lebihnya itu di tempat gua untuk yang mau itu gue sampai pandu dia. Misalnya ketika dapat interview kayak gimana sih prepare lu interview supaya interview beasiswa dengan dengan kampusnya itu nggak blunder gimana. Terus gimana cara present diri lu, misalnya bikin kan ada tuh apalagi kalau kuliah bisnis itu akan diminta lu present ada kayak portfolio gitu, kayak semacam CV, lu bikin showcase-nya ya. Iya, ada yang dibikin diminta slide, ada yang diminta untuk lu bikin kayak CV. Ya lu masuk kuliah bisnis masa kagak ngerti bikin CV, resume. Iya. Nah, itu gue pandu step by step gitu. Jadi gue bener-bener tailored bener-bener apa ngomongnya kayak dari awal sampai akhir Taylor Swift ya. Jadi pas lagi itu gue ajarin nyanyi gitu biar ya lah. Ada nggak lucu? Oke. Itu gue benar-benar bikin PPT-nya juga gitu ya. Lu bikin kayak gini supaya mereka lu bisa terlihat lah gitu kan, terlihat lu itu memang punya kapabilitas. Karena kan di awal tadi gue bilang gue udah tahu nih anak pintar. Anak pintar, tapi dibilang pintar banget juga enggak, tapi ini anak pintar. Nah, itu cara gue mempromosikan mereka. Gitu. Karena kan emang visinya itu yang tadi gue bilang, gue pengen menyediakan akses untuk orang-orang ke sana. Nggak harus lu pintar gitu, nggak harus pinter banget gitu ya, nggak harus pinter standar atas. Dengan lu effort aja, gue berusaha sebisa gue untuk menyediakan akses itu gitu. Karena ya secara materi pun di Indonesia bagus ya, kampusnya bagus gitu kan. Tapi kan sekarang kalau misalkan gue bisa gimana orang-orang yang maunya keluar negeri tapi nggak, misalnya materi terbatas atau enggak dia punya materinya tapi kapabilitas dia terbatas gitu kan. Itu gue makanya kenapa gue tuh buat bisnis ini. Tapi emang gue spesialis ke China aja. Karena di China tuh banyak jurusan-jurusan yang gue aja kalau lagi ini gue ngeliat jurusannya, ini apaan sih? Belajar apaan sih nih? Misalnya. Tapi semua daerah bisa kan? Bisa. Dan terus bertambah ya, bertambah kampusnya gitu kan. Cuman maksudnya gue contoh misalnya ada jurusan waktu itu jurusan AI. Terus gue kayak jurusan AI. Coba itu baru kali ya. Coba cari di Indonesia S1 AI ada nggak? Nggak ada. Itu kan. Atau belum ada. Misalnya big data. Di Indonesia big data dicari-cari. Tapi apakah ada kampus yang benar bisa big data? Belum banyak. Belum banyak. Gitu. Makanya kenapa gue menyediakan itu. Karena kan pada akhirnya mereka akan kerja. Ya kan? Ya gue berusaha supaya mereka itu bisa bersaing dengan lulusan-lulusan luar juga yang ke negara lain gitu. Misalnya kayak ke Inggris lah, kemana. Gue ke China bagus loh. China bagus gitu kan. Cuma dipandang sebelah mata karena Asia. Bukannya Eropa, bukannya Amerika, Aussie gitu kan. Ya cuman gue pengen menyediakan akses lebih dan juga menyediakan mereka kayak apa? Competitive advantage yang lebih lah. Jadi lu bisa bersaing gitu. Iya gitu. Karena kalau misalkan ya lu misalnya kampus Indonesia nih, lu cum laude. Ya kan lu cum laude. Lah, lu misalnya di Indo juga nih, kampus yang setara lah. Lu biasa aja nih, dia cum laude. Menurut lu yang dilirik duluan mana? Kampusnya ya satu bener sih. Wah ini cum laude, kampus apa ini? Cuman kan pada akhirnya kan dilihat yang nilainya lebih bagus. Tapi kan kalau kita ngomong nilai tidak selalu merefleksikan nih cara kerja orang tuh gimana. Gitu. Iya. Jadi inti dari pembahasan ini adalah kalau ada opportunity buat kuliah ke luar negeri, kuliahlah ke Aussie. Iya. Matiin aja. Iya. Gitu ya. Iya. Udah banyak yang lu bantu dari Busan ini, berapa ratus ribu orang? Wah, amin. Nah, pertama amin dulu. Nah, masih puluhan lah. Karena kan memang. Tapi itu rata-rata yang lu dapat gitu ya, yang pernah bantu itu S1 apa S2 atau S3 atau S3? S3 belum ada ya, S3. Karena kan ya S1 S2 gitu. S1 S2. Sama bahasa juga ada gua. Banyak kan S1 atau S2? S1 banyak. S1. Karena kan ya mereka dari pas SMA. Padahal lu kan di China S2 kan? Gue belum S2 jatuhnya. Jadi waktu itu justru gue pas mau S2 COVID. Yang lu bilang tadi. Lah katanya lu S1 di Indo. S1 Indo udah lulus, habis itu gue bahasa S1 dulu lagi. Enggak, gue ambil bahasa doang. Jadi rencananya gue awalnya kayak course gitu ya. Bukan course, emang beneran kelas formal. Iya, tapi maksudnya hitungannya apa S1 atau apa gitu maksudnya? Enggak ada gelar ya? Enggak ada gelar. Jadi sebenarnya gue ambil itu. Oh, emang gabut doang lu. Enggak, waktu itu gue sebenarnya mau ambil buat ke S2. Jadi gue mikir kan, soalnya gue mikirnya gue S2 loh. Enggak, itu gue mau S2. Awalnya itu karena kan gue mikir gue udah di sana, ntar tinggal apply. Dan itu benar. Begitu gue sampai sana, informasi semua akses ke gue ada. Gitu. Tapi begitu gue balik COVID susah tuh ya kan, karena kan komunikasi susah. Tapi begitu gue di sana, gue ngeh tuh, gue ngeliat kayak wow, ternyata yang menjadikan itu di Indonesia itu susah itu akses informasinya. WiFi lemot. Iya, WiFi lemot, bener. Kesana kan kenceng banget tuh. Gitu makanya
pas gua kesana pengen coba terus COVID pulang malah nggak bisa balik lagi. Sekarang sekarang udah bisa gitu. Cuman maksudnya pada saat itu 2020 tapi waktu itu bisa. Bilangnya kuliah juga. Kuliah karena memang kuliah. Nah itu yang tadi gue bilang. Tapi nggak ada gelar. Agak lain ya. Bilangnya bukan. Iya kan kalau kuliah kan umumnya ada gelar kan. Gitu kan. Ya mungkin dibilang course tapi bukan cuman course yang kayak sertifikat gitu. Ngerti gak sih lu kayak jatuhnya tuh kayak bingung sih jujur. Bingung kan lu? Memang bingung. Jadi bukannya D3 juga D3 bukan. Tapi misalkan lu apa? Soalnya yang gue ingat lu pernah ngomong S1 lu di Indo. Terus lu lanjut kuliah di China. Pikiran gue pasti S2 kan. Itu gue orang mikir gitu kan. Orang mikir gitu. Nah, itu gue juga bingung tuh. Karena begitu gue ngambil kelas itu mikir ini cuman course doang. Tapi setahun kan gue ambil berarti 2 tahun nih gue 2 tahun terus belajar jam 8 sampai jam 4 ada ini juga kayak bener-bener gue belajar itu tuh nggak cuman bahas kelas misalnya mungkin di sini kelas bahasa Mandarin masuk belajar aja gitu kalau gue bener-bener di breakdown dari listening speaking semuanya gitu loh tapi itu full day jadi Senin sampai Jumat gitu kan itu gue selama 2 tahun makanya gue bingung statusnya apa makanya bingung kan lu nggak ada gelar juga kan soalnya jatuhnya nggak ada gelar makanya bingung makanya itu kalau dibilang course juga ya mungkin masuk course kali tapi jatuhnya lu 2 tahun 2 tahun lu bingung kan course apa lu double course course apa 2 tahun terus belajar jam 8 sampai jam 4 bingung kan lu korporat banget itu course-nya makanya itu gue kesana rencananya itu gue mau S2 justru karena gue waktu itu gue balik ke Indo karena terus habis itu kan COVID ya gue mau nyari informasi S2 tuh susah banget makanya itu juga motivasi kedua gue untuk buat yang tempat sekarang gue itu agency karena gue mikir kayak informasi itu penting ya alur informasi benar. Makanya gue buat ini gue menyediakan akses nggak cuma opportunity tapi juga informasinya ke orang-orang yang mau kenapa gue bilang yang mau karena ya gak semua orang mau kalau gue orang nggak mau gue ngomongin percuma mental gitu kan. Tapi kalau misalkan emang orang yang mau ayo usaha lu usaha untuk yang gue bilang usaha buat diri lu sendiri usaha buat diri lu sendiri maksudnya apa lu siapin IELTS-nya kalau mau pakai bahasa Inggris pengantarnya lu pakai mau pakai siapin HSK-nya kalau emang lu pengen pakai Mandarin kan itu kan buat lu nah untuk di sananya secara gue promosi gitu itu gue yang effort buat lu makanya kenapa gue selalu ngomong jadi ada bagiannya lah masing-masing. Of course gitu ya. Kalau cuman bilang bayar jebret, gue bayar aja. Abis itu dia nggak ngerjain apa-apa. Ngerjain apa-apa dalam artian ya itu nggak effort ke diri lu gitu kan belajar mempersiapkan bahasanya. Siapin. Itu ibarat lu cuma berdoa tapi nggak berusaha. Benar. Tuhan juga enak lihat lu iya kan. Oke. Itu kayak tadi ya misalnya kayak orang ya lu nggak usaha gitu misalnya cuman kayak minta transkrip terus kayak ya kan gue udah bayar apapun bayar gini ya makanya kayak gue bilang kayaknya semua orang juga bisa bayar semua orang bisa bayar doang, iya gitu cuman kan orang yang bayar pun sekarang nggak kalau kita ngomong pendidikan nggak semuanya bisa dibayar ada lu bisa masuk admission gitu kan bayar berapa harganya setahun saya belajar 200 juta saya bayar 200 berapa 200 saya lebih nih gope lah udah tuh tapi kan belum tentu bisa masuk gitu kan. Ya, udah masuk aja belum tentu survive iya makanya gue ini kan menyediakan akses dan juga secara harga yang gue siapkan yang gue kasih ke mereka itu kalau secara cost structure ya secara struktur biayanya itu dia cuman tidak sampai biaya 1 tahun Indonesia kuliah karena kuliah 4 tahun gitu sengaja gue bikin kayak gitu jadi gue juga tahu nih kayak ternyata di sini marginnya gede-gede semua gitu karena gue emang karena visi gue itu untuk emang lebih menyediakan akses gitu kan bantu mereka gitu kan gue tetap ada charge-nya karena kan gue harus bolak-balik ke sana juga kan benar gitu tapi ya itu nggak untuk mereka jauh lebih ini karena ya tadi lu bayar cost-nya tidak sampai 1 tahun tapi 4 tahun sampai lulus dan lu dapat tadi tuh tuition dapat dorm gitu gitu lengkap berarti ya lengkap udah nih gue lengkap gue ngurusin semuanya gitu mau saya kirim sekarang ayo ya bagi yang mau jangan lupa follow jadi lu mau S2 nggak? Gue mau sebenarnya tapi lagi nyari uang dulu ke China dulu gue pengen ke China lagi sebenarnya kalau lu nanya gue preferensi gue pengen cari ke China lagi kenapa karena nggak cuman kuliahnya tapi kan gue di sana bisa dapat ya itu gue suka keliling di sana ya untuk ngelihat kayak supplier di mana gitu kan karena kan memang gue sendiri kan ya emang suka bisnis gitu kan
gue jadi tahu di sana suppliernya di sini, terus merek yang bagus gini, terus yang kayak misalkan tahu harga juga gimana, dan juga again balik lagi gue bisa bantuin orang. Misalnya kan orang tuh banyak yang tertarik mau ke Cina, terus tapi gimana itu gue bisa bantu kayak at least tuh kalau buat yang bisnis gue cerita kayak misalnya lo harus pakai ini, lo hati-hati sama supplier kayak gini gitu. Gitu. Kalau misalkan gue ada kesempatan gue pengen kesana lagi, cuman karena lagi mencari uang aja. Doakan gue kaya lah tahun depan bisa pergi langsung Jun. Tahun depan rencananya? Iya. Enggak. Maksud gue doain gue kalau gue misalkan sukses semuanya ntar ya paling tahun depan 2 tahun lagi gue pengen tuh. Yuk ayo lagi. Yuk. Oh gak mau ya ayo aja lu. Bener nih, gue juga S2. Tapi belum tahu di mana. Karena S2 di sana kalau misalkan apalagi mencari sesuatu yang yang jurusan-jurusan yang spesifik ya. Yang sampai yang tadi gue bilang, gue aja kalau compile jurusan gitu, gue mikir ini apaan dah? Gak tau belajar apaan. Belajar apaan sih? Gitu. Tapi justru yang seperti itu ketika lu balik Indonesia kerja, lu jadi expert. Oh iya. Karena unik lah ya. Karena unik dan lu general, bukan general, justru lu niche, lu spesifik di bidang itu yang tadi gue bilang. Segmented banget yang mungkin di Indonesia kayak mikirnya, wow, kayak apaan sih lu ngapain kuliah gini gak jelas gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika lu segmented dan lu gak ada saingan, ya mahal gaji lu. Iya bener. Iya kan? Bener. Nah, itu yang di sini. Iya. Kalau di sini kan banyak kan general, semuanya ke cover. Intinya kalau lu cari yang aneh-aneh di Indo tuh aneh, tapi kalau di luar mungkin lebih diapresiasi. Iya, lebih di sana lebih apresiasi dan lebih. Intinya cari yang aneh sih. Kita cari yang aneh. Seperti Junar, susah aneh banget. Susah banget. Oke, keren gitu, ya. Oke, tadi kita udah bahas lumayan banyak ya tentang kuliah, terus motivasi lu kuliah. Berikutnya kita akan masuk ke segmen yang pertama. Iya, jadi tadi itu adalah cuman opening. Ya, jadi ini podcastnya ini jadwalnya berapa? 90 jam katanya. Dibagi menjadi 9 bagian. Oke, gue penasaran ya. Tadi kan lu udah ada bisnis juga yang student agency itu, Usian itu ya kan. Kalau lu bikin bisnis Usian ini awal mulanya gimana sih? Maksudnya apa yang memotivasi lu bikin bisnis Usian ini? Atau terinspirasi dari siapa gitu mungkin? Terinspirasi dari Jack Ma atau apa? Awalnya itu gue berdua ya. Gue bangun ini berdua sama temen gue. Kalau bilang motivasi, berangkat dari motivasi dari kekesalan sebenarnya. Apa itu? Keresahan dan kekesalan. Karena apa? Ya gue dan temen gue ini, partner gue di Usian ini, kita nggak bisa balik ke Cina. Ya, kita nggak bisa balik ke Cina dan begitu kita mencari informasi sesusah itu. Dan kalaupun ketemu informasinya semahal itu. Semahal itu dalam artian kayak misalnya ketemu nanya agensi gitu. Oh iya berapa jebret sekian. Gue bilang anjir mahal banget. Sedangkan kayak waktu kita kesana nggak segitu kok. Tapi kita nggak bisa kesana nih. Kita pada situ nggak bisa kesana. Jadi kayak nggak mikirnya kayak ya lu mau nggak mau gitu kan. Nah, itu awal keresahan itu. Gue mikir kayak anjir ini mah soalnya teman gue juga pernah dikadalin agensi lah gitu. Maksudnya jadi dikadalin tuh dicuekin apa gimana? Di ngomongnya ya, yang dia dapat nggak sesuai dengan yang dijanjikan di awal gitu kan. Jadi gue kayak kita mikir kayak ya kayak kita bikin agent ya. Nah, kayak dibilang ditipu juga bisa terlalu kasar ya. Cuman kayak mungkin mestinya harusnya dapat 50 tapi ternyata sampai sana cuma dapat 25 gitu. Nah, makanya gue sama teman gue berawal dari keresahan itu gue mikir kayak kita sebenarnya yang mahal itu informasi ya. Yang mahal informasi dan apapun diduitin. Gimana kalau emang kita stick ke visinya itu kita menyediakan akses ya kan. Menyediakan akses ke orang-orang, opportunity-nya sama gitu kan dan pada akhirnya mereka punya pilihan lebih banyak. Tapi kita lebih mahalin. Nanti kita mahalin. Dan berangkat dari situ gue sama temen gue nih ya kita buat secara cost structure itu jauh lebih rendah dibanding yang lain dan emang kita spesialisasi ke China aja. Nah, kenapa seperti itu? Berangkat juga melihat kampus kan orang nggak tahu kampus sana bagus apa enggak. Jurusannya sana misalnya, gue mau belajar teknik industri misalnya, paling bagus di mana itu belum tentu tahu. Karena kan kalaupun ngomong ini bagus kampus ini partnernya dia gitu kan. Tahu dari mana bagus bener apa enggak gitu. Terus begitu sampai sana juga kita lihat kan kalau kayak sekarang nih gue di sana juga ada yang jemputin. Jadi begitu sampai murid pertama kali landing di China itu udah ada yang jemputin, ngantar dia ke sekolah buat orientasi gitu loh. Kenapa gue kayak pejabat? Ya harus kayak gitu. Cuman bedanya nggak pakai ninu aja gitu di jalan. Wik nggak ada. Nggak ada. Ini kayaknya harus disensor. Sensor ya. Nah, itu gue karena berangkat temen gue ya waktu di pertama kali sampai China masih
Dia sendirian loh. Oh iya. Dia sampai sendirian dilepas sama. Itu mandarinnya benar-benar basic banget berarti. Iya. Berani banget. Bukan berani, justru itu salah satu yang nggak ada pilihan ya. Yang salah satu yang dia ngerasa kayak gue bayar loh ini. Itu maksud gue, makanya begitu gue sekarang gue siapin benar-benar ada konsultasi juga. Konsultasi gue bilang gue pandu dari awal. Dari mulai submission, lu mau interview, bukan yang kayak good luck ya interviewnya, enggak. Gue kasih tahu interview nanti lu ngomong gini. Kemungkinan akan ditanya seperti ini. Lu persiapin kayak gini. Oke, latihan mockup apa kayak mockup interview. Coba kita tanya masih ayo ulang lagi gitu. Karena kan kalau yang bukan yang lain ya, pengalaman gue begitu. Ini ada essay nih buat kalian ada essay tugasnya, ada interview. Good luck. Udah. Kalau nggak lewat semua orang juga bisa. Iya, kalau misalkan nggak lewat kasarnya nggak lewat, oh ya udah sorry ya, gimana kita udah usaha sebisa kita. Gue nggak mau seperti itu. Jadi emang gue siapin effort lebih. Gue briefing mereka, gue ngajarin mereka gitu kan. Jadi chance keterimanya lebih tinggi. Dalam artian apa? Mereka kan gue ngeliat gini, gue udah pernah melewati. Mereka ini mau baru mau belajar gitu kan. Gimana kalau orangnya gugup tapi pinter? Sayang. Jadi kayak a gitu, nggak bisa ngomong, akhirnya nggak keterima. Gimana orang yang satu yang tidak sepintar dia tapi ngomongnya lemes tuh, terima? Nggak adil dong, gue mikir kan. Makanya kenapa gue semuanya gue briefing sama. Ini briefing kan panduan ya, bukannya gue ngasih bocoran, nggak ada. Gue itu pun juga gue nggak tahu bakal ditanya apa. Tapi gue briefing, gue ngajarin prepare dia supaya dia lebih tenang gitu kan, supaya pas begitu ada mungkin kalau misalkan esai atau apa, mereka tahu maksud dari esai ini apa gitu, nggak cuma ngecap chat GPT gitu kan. Tapi tahu misalnya esai ini menurut kamu kenapa mau bikin esai ini? Gue ajak mereka mikir juga. Oh biar tahu ini misalnya, biar tahu kapabilitas aku kok maksudnya ya. Gitu. Ya benar. Nah berarti kamu menekaninnya di mana ketika ngerjain esai ini? Tahu unsur why-nya juga. Iya. Misalnya kamu mau kuliah apa? Ini misalnya IT. Portfolio kamu nih ada nih yang apa? Misalkan kayak ikut workshop coding gitu-gitu. Satu lagi juara masak. Menurut kamu yang kamu jual yang mana? Yang codingnya dong. Yang codingnya lah. Gitu. Tapi misalnya juara masak juga. Oke, juara masak. Kamu bedah lagi. Kenapa kamu bisa juara? Karena sistematis. Kamu orangnya terorganisir. Akhirnya sejalan buat promosi dia. Gitu. Itu yang gue lakukan. Gitu. Dia nggak cuman kayak good luck ya. Enggak, itu semua orang bisa. Gitu. Gampang. Bener. Gitu. Iya. Udah berapa lama ini Usian? Usian tuh 100 tahun. Amin. Ini gue jalan tahun ke 2 deh rasanya. Jadi kan 2022 gitu kan. Oh pas lu yang nggak bisa balik gitu ya. 2000 kan itu 2020. Jadi juga sempet gue. Itu baru berpikir lah ya. Iya, jadi pada saat itu kan 2020 habis itu gue ketemu teman gue ini, kita sering ketemu, terus kita sering nge-share keresahan kayak anjir nih gue kayak gini, kayak nggak bisa kerja nih gue ngelamar semua mental dalam artian mending ada kata tolakan, diem aja gitu. 3 bulan gitu. Ya kan? Terus abis itu teman gue juga kayak dia masih kuliah pada saat itu, nggak bisa balik ke Cina, dia stres mau ngapain ya gue gitu. Akhirnya 2020 kan awal ya masih belum terlalu stres tuh karena kan masih ya udah berapa bulan istirahat lah gitu kan. Iya, istirahat. Begitu 2021 gue ketemu teman gue ini, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya 2022 udah pucat mukanya. udah pucat, bibir pecah-pecah gitu, baju compang-camping. Terus udah akhirnya gue bilang sama teman gue, yaudah kita mau, teman gue ngajakin gue sebenarnya, dia ngajakin gue terus gue kayak yaudah boleh, ayo kita Udah boleh, tapi gue CEO-nya. Ya, gue bos 1, lu bos 2. Pokoknya nanti semua yang bawa kita tuh adalah gitu. Enggak lah. Terus gue 99% share-nya. Anjir, lu 1% aja. Biaya admin tapi itu juga. Itu pun dia gak kerja. Nah, pada saat itu gue mikir, yaudah kita buat itu. Nah, itu prosesnya panjang ya. Untuk yang sekarang ini kita kan semuanya kita kerjakan sendiri ya. Maksudnya kita nggak pakai third party loh. Bukan yang kayak gue bikin agensi nih, di Cina ada agensinya, gitu gue kerja sama lu, enggak loh. Kita beneran kontak kampus gitu satu-satu. Oh iya. Ya, ini kayak sekarang kontak pakai email gitu. Email pakai WeChat gitu. Terus WeChat. WeChat bisa pakai di Indo? Bisa. WeChat bisa. Itu kalau yang yang kalau di Cina tuh nggak bisa tuh, justru WhatsApp nggak bisa. Iya, itu gue tahu. Nah, WeChat bisa, di Indo bisa. WeChat di Indo bisa. Makanya gue sekarang nih teman gue nih, ketika sekarang kita rekaman, teman gue di Cina. Oh iya. Ya jadi di sini gue bantuin urus murid-muridnya keberangkatan kemarin. Di sana tuh dia yang ke kampus-kampus, ke partner. Oh, gitu jadi kan. Temen lu ada yang di Cina juga? Ini si partner gue lagi di Cina. Oh, lagi karena di Cina. Kan memang bulan. Coba buka Zoom-nya, kita podcast di sini. Random banget kayak lagi di depan gitu kayak. Kenapa? Di podcast.
Oh gitu. Jadi Gitu. dia lagi di China, Iya. liburan apa gimana? Ini khusus buat apa namanya, buat murid-murid ini. Oh, murid-murid ini nganterin gitu. Nggak cuma Apa onboarding. ada apa namanya, ada yang jemput murid gitu kan, Oh. terus juga sekalian ketemu ke partner-partner kita kampus-kampus. Jadi sebenarnya sampai di sana pun masih ditemenin gitu ya, nggak ditinggal gitu ya. Masih. Karena itu berkaca juga dari pengalaman pribadi gua. Paling tidak nggak sebulan sih, 2 minggu pertama itu sangat-sangat susah buat gua. Karena kan ya tempat baru, bahasa juga bingung. Iya. Terus akses. Tapi lu datang ke sana kan udah ada basic Mandarin, udah lumayan kan? Pada saat itu tuh gue cuman bisa apa yang ngomongnya, kayak bisa cuman itu doang lah. Jadi benar-benar minim banget, minim banget. Waktu gue pertama kesana, bohong lu, merendah kali. Lu jangan mentang-mentang gue Cina lu langsung mikir gitu, kagak. Bohong lu. Kagak. Gitu, jadi benar-benar gue kesana apa namanya, benar-benar kayak masih awal-awal gitu. Itu pertama tapi kali berani lo ya. Maksudnya orang-orang yang lain juga pada berani ya. Berani ya. Dengan maksudnya dengan kemampuan Mandarin yang sangat minim gitu, berani ya. Ya karena kalau menurut gue ya. Dan di Cina kan yang tadi lu bilang juga yang bahasa Inggris juga minim kan. Jadi kayak lu komunikasi lu gak takut gitu. Tiba-tiba udah. Kalau kita fokus ke takutnya doang. Nah ini Ya kan, kalau motivasi ya, anjir. Sekarang lu 0 nih, lu Mandarin 0. Lu takut. Apa yang bakal lu apa yang lu bakal hilang dari ini? Lu 0? Ya justru karena lu kan lu gak tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Justru gue gak punya daily life lu kan jadi terganggu. Beli makan susah, beli minum susah. Gue gak punya pilihan supaya 0 gue jadi terisi. Tapi lu udah nyampe di tempat tujuan itu. Ya biar gak ada pilihan. Kalau berdebat aja lah ya. Kalau gue udah sampai nih, gue udah sampai. Gak bisa kan, aku mau pulang, gak bisa. Ya maksud gue kenapa lu sengaja dengan kemampuan minim begitu, lu masih mau nekat nyampe di situ gitu, bukan bagusin Mandarin dulu, dan orang-orang lain juga begitu masalahnya. Nah, orang-orang banyak yang gue bagusin Mandarin dulu baru pergi ke Cina. Distractionnya berapa banyak di sini? Iya. Karena nyaman. Iya. Justru gue. Tapi di sana juga resikonya gede kan? Iya. Tapi kan gue bilang tadi. Berarti orang-orang lain juga dong yang lu antar. Berarti yang lain juga. Makanya gue kesana pertama jebret kesana. Ya, gue nggak stres, tapi gue mikir kayak, ya, gue stres sekarang. Ya stres sekarang wajar. Ya stres sekarang wajar. Tapi kalau bulan depan gue masih stres, salah di gue. Oh iya. Berarti lu nggak berkembang. Nah itu gue mikir gitu waktu itu. Jadi pas sampai gue udah tahu nih pasti stres nih. Stres apa gue nggak tahu. Tapi 2 minggu pertama gue kesel gitu, yang kayak gue gak ngerti apa gue ngomong apa gitu kan. Iya. Cuman itu gue mikir pada saat itu gue datang gue stres saat itu. Tapi kalau misalnya bulan depan atau nggak misalnya besok ya stresnya sampai stresnya tetap kayak hari ini, berarti nggak ada perkembangan gue. Makanya gue kesana nekatin. Gitu. Tapi yang gue kirim sekarang nggak modal nekat, emang gue udah briefing karena gue di jalan itu sendiri sama partner gue. Kenekatan ini yang udah kita alamin ya kan, kenekatan itu terus juga kesandung apa di sana gitu kan. Itu yang udah kita briefing. Jadi supaya mereka tuh tahu gitu, nggak cuma digutlakin doang gitu. Tapi itu apa namanya yang gue briefing ke mereka. Jadi gue waktu di sana gini, gue begini nih. Yang lu bakal stres apa gitu. Kasih tahu faktanya juga ya. Jadi nggak cuma janji manis. Iya, orang sekarang ada kemarin murid gue kayak pas pertama pergi gini mana kamu gini, iya kok kangen rumah gitu. Udah terus begitu sekarang nih itu baru kangen rumah, kenapa lu keluar rumah? Nah kan gitu kan. Nah justru kayak misalnya aku kangen rumah. Begitu setelah gue udah kasih tahu kamu nanti bakal gini. Udah sekarang enggak, dia udah enjoy kuliah. Itu baru bulan pertama. Udah enjoy kuliah karena udah gue briefing. Waktu gue dulu pusing. Ini apaan sih? Semuanya apaan? Baca gua kagak ngerti ini apaan. Begitu. Jadi ya dibawa seru aja. Kan mending gue yang nekat dibanding orang lain kan. Tapi orang lain juga nekat kayaknya. Gak apa-apa, main jadi teman gue. Sana temenan kan. Orang nekat. Kita ngapain sih kesini? Sebenarnya ngapain sih kesini? Pengen gue debatin lagi tapi capek. Berarti memang sebelum nyampe ke China juga belajar Mandarin, pas nyampe China juga belajar Mandarin tetep lagi. Dong. Sampai gitu. sekarang, sampai hari ini. Apa tuh menurut lu yang membedakan belajar China di Indo sama langsung ke negaranya? Kurangnya distraksi. Distraksi. Jadi kayak misalnya di sini, di sana, lu belajar bahasa Mandarin, lu coba ngomong bahasa Mandarin, nada lu jelek lah, aksen lu masih jelek, lu tidak terlalu peduli juga, karena kan maksudnya gini. Kalau di sini jadi bahan gibah kayaknya. Iya, maksudnya gak jelas banget di sini tuh. Misalnya gak usah Mandarin, Inggris juga begitu. Iya, lu belajar bahasa asing dah. Iya, lu belajar bahasa Inggris. Misalnya lu ngomong kayak, misalnya kayak hi, how you doing gitu kan, terus kayak
Lu ke temen lu kayak apaan sih sosokan Inggris, sosok Jaksel lu. Kenapa lu lu kecelak alfaling sama gimana? Ya, gitu, lu tau kan digibahin gitu kan. Iya. Padahal ya orang yang gibahin apakah bisa bahasa Inggris? Ya. Biasanya di bawahnya sih. Ya, kemampuannya di bawah yang ngomong biasanya. Iya. Makanya begitu gua kesana, mending gua belajar langsung sana. Gua malu kasar ya. Gua malu sama diri sendiri tapi nggak sama orang. Kalau di sini gua salah, gua malu, diinjak-injak lagi tuh. Iya. Ya kan, mending sana. Jadi konten pula. Jadi konten ini ada orang sosok bahasa Inggris. Story. Iya kayak apa ya kalau di sana juga Instagram kan bisa buka. Beda kan. Beda ya. Gitu. Makanya kayak apa namanya? Sana gue distraction itu gue. Karena begitu gue udah sampai sana gue mikirkan, lu mau ngapain kalau nggak belajar? Tujuan utama lu kan belajar. Iya, tujuan utama belajar. Lu fokus ke tujuan awal lu. Iya. Kalau di sini kan misalnya saya harus belajar nggak usah Mandarin, misalnya saya harus bahasa Inggris ya, saya harus bisa bahasa Inggris nih 6 bulan, dari sekarang saya harus sudah target ini, jalan, mungkin pada saat itu udah single terus pacaran tiba-tiba kayak apa tuh Inggris, aku hanya perlu cinta, itu udah nggak belajar kan dia kan, apa tuh nggak perlu, aku cukup tahu I love you, I miss you udah cukup, tapi akhirnya distraction kan, di sana, makanya begitu kalau gue belajar ke sana, fokus gue belajar. Gak bisa kerja, maksudnya bukan gak bisa kerja, gue hidup yang baru loh di sana. Iya. Fokus tujuan gue cuma belajar. Bener. Tetap gue kenal teman segala macam. Tapi pada akhirnya ketika gue udah sampai sana, gue nggak punya pilihan. Tapi in a good way ya. Lu nggak punya pilihan selain lu kelarin ini lu kelarin apa yang udah lu mulai dan lu pulang. Iya. Dengan bangga. Iya. Itu kenapa gue mau langsung ke sana. Bener. Gitu. Ya kalau udah ke negara orang ya mau nggak mau ya harus pakai bahasa mereka gitu kan. Iya, dan kan memang gak ada pilihan. Iya, gitu. Dan balik lagi alasan lu kesana ngapain? Iya, kan capek-capek keluar zona nyaman lu. Iya. Masih cuma mau ngeliat orang Cina doang, banyak di PIK juga banyak kan. Enggak kan? Iya. Makanya gitu. Bedanya kalau orang Cina di sini tidak bisa bahasa Mandarin. Iya. Termasuk saya. Mending lu gue kirim ke sana. Iya mau deh. Tapi kayaknya gue gak bisa senekat lu. Waktu gue paksain. Kalau gue paksain karena kayak itu ibarat lu depan ada jurang lu terjun tetap. Ini misalnya jurang nih, dalam kayaknya. Masa gue loncat sekalian. Wih dalam bro, gitu. Gue gitu. Mayor doang nih kayak begitu. Iya. Itu waktu itu gitu. Makanya yang tadi gue balik lagi karena gue udah nekat udah tau begini rasanya ya. Ya itu gue supaya gue briefingin tuh ke anak-anak, ke peserta-peserta beasiswa gue, peserta didiknya supaya mereka lebih prepare. Kemungkinan yang terjadi. Iya, gitu. Oke. Terus selama lu ngejalanin bisnis musian ini, mungkin lo ada kesulitan atau tantangan terbesar gitu, entah mungkin dari segi bisnisnya sendiri ya, gitu, entah itu misalkan dari segi studentnya atau misal dari segi Wusian ada tim nggak? Ada kan? Ada. Nah dari segi tim Wusiannya, misalkan dalam mengembangkan bisnis atau dalam proses lo membantu student, ada nggak kesulitan terbesar yang lo pernah hadapi? Oke, kesulitan terbesar sebenarnya di komunikasi ya. Karena gini, suka miskom. Iya, atau nggak miss call. Nggak nyambung. Ya, misalnya kan komunikasi dalam artian gini. Apa yang gue lihat sebagai, ya misalnya gue lihat ini kayak bakal jadi masalah nih, gitu kan. Justru kita cepet komunikasi dong ke tim kan. Tapi nggak semua orang bisa melihat itu gitu. Jadi kadang mikir, ini apa prasangka overthinking gue doang atau kan nanti benar jadi masalah, itu harus dikomunikasikan. Kayak intuisi lah ya. Intuisi benar itu satu. Kedua kalau dari segi muridnya ya, kadang ya itu kayak kita kita kan mau nyiapin gitu kan, mau nyiapin gini-gini tapi juga lu effort dong lebih ada timeline kan kita kan. Iya. Kadang tuh mereka sendiri. Oh jadi bener-bener spesifik banget gitu, ada timeline juga gitu ya. Of course, karena kan kayak, kuliah ada mulai misalnya ada deadline-nya juga gitu. Iya dong, kan ada kan tahun ajaran nggak bisa ngasal, semuanya ada kan. Iya, tapi gue suka banget loh yang kayak gitu. Jadi kayak jelas gitu loh. Nah, progres lu sampai mana tuh jelas gitu. Nah, kalau cuma ngawang-ngawang aduh nggak demen gue. Nah itu makanya kadang tuh begitu udah gue ini mereka begitu harus ada komitmen yang kayak mau nggak sih gitu, jadi gitu kadang gitu tuh. Justru kalau semuanya jelas kan enak harusnya kan. Gue selalu itu kayak mau kuliah ke China, oke jebret gue kasih tahu nih timeline-nya sekian, buat daftarnya sekian, jadi kita masih punya berapa bulan untuk siapin apa. Nah cuman ketika dia udah ngelihat timeline, anjir ternyata gue harus udah berkomitmen sampai dengan saat itu, banyak yang cabut. Oh, gitu. Sebenarnya nanya nggak apa-apa, nanya konsultasi nggak apa-apa. Cuman kalau memang mau serius, ya apa yang gue bilang tadi, lu effort ini buat diri lu effortnya, siapin transkrip dan lain-lain kan, gitu. Soalnya kan rata-rata kalau orang Indonesia gitu ya ditanya, kamu mau lanjut S2? Iya, kapan ya? Kira-kira gitu Januari, kan? Februari, tapi nggak jelas gitu kan. Iya, begitu ngomong. Tapi kalau lu dibimbing kan jelas timelinenya. Iya, itu enak banget gitu. Itu makanya kenapa gue di tempat gue tuh nggak cuman kayak kita kalau pendaftaran